Yuk. Kegiatannya apa di Cirebon? Kegiatan saya toko sembako. Toko sembako. Tapi belum besar. Yang tadinya sih udah omsetnya udah bagus Pak Haji. Sampai berapa? 6 juta, 7 juta. Berapa? 6 juta. Pakai mic, pakai mic. Gimana? Iya, omsetnya awalnya udah bagus. Aku berdiri toko dari tahun 2004. Dari mulai kecil terus gede, omset sampai nyampe 7 juta juga Sehari. itu. Omset itu ya, bukan keuntungan bersih total. Jadi keuntungan bersihnya sekitar 10%-nya gitu Pak. Terus sekarang setelah ada toko di belakang toko di belakang tuh saya langsung turun banget sampai 1,5 juta sekarang. Omsetnya? Toko belakangnya tuh. Oh. Dianya kayak perasaannya tuh. Jualannya sama? Sama. Padahal duluan Bapak? Ya duluan Bapak saya jauh. 2015, saya 2004. 2004, saya dia 2015. Bapak 2004? Iya. Dia 2015? Iya Bang. Sekarang Bapak tinggal 1,5 juta? 1,5 juta, sekarang per hari? 100. Sekarang udah rata-rata 1,1 juta. Per hari? Per hari. Dari 7 juta? Dari 7 juta. Sampainya nggak bisa bayar utang-utang. Nah ini yang tahu RDI Bapak dulu atau Ibu dulu? Yang tahu dari RDI Ibu dulu. Nah kenapa? Yang dari tanggal 6 itu pas ulang tahun anak saya Pak Haji. 6 Februari saya kan lihat RDI aja terus sama istri, ini kayaknya bagus banget yang gitu loh. Terus saya baru Pak Haji tanggal 7-nya saya mulai sedekah subuh, habis sholat dari masjid saya masukin ke kotak ini Pak Haji. Keuntungan saya sehari itu sekitar untung bersih 50.000, saya masukin di sini 20.000 sampai sekarang. Dari tanggal 7 dengan niat ya Allah dengan sedekah subuh omset saya bisa nambah lagi gitu, keluarga saya nyaman, tentram gitu. Anak saya bisa kuliah lagi, bisa lancar gitu. Terus ya amanah saya bisa kebayar semua gitu. Makanya saya langsung setiap habis sholat subuh dari masjid saya masukin 20.000 ya. Bukan lagi. Nih Pak Haji, kalau saya selain ke anak-anak yatim dia aja. Oh iya. Sedekah subuh Jaga subuh. dan Jumat untuk anak yatim kandang Embe. Iya. Anak yatim Haji kandang Dwi Embe. Susanto bin Suwondo. Oh iya. Terus saya sambil membayangin ingin ketemu Pak Haji gitu Pak Haji. Ingin ketemu Pak Haji, Allah mudahkan saya bisa ketemu dengan Pak Haji. Terus saya jalan juga, mandi malamnya, senyumnya, tahajudnya, baca Quran. Cuma baca Quran saya baru mampu rata-rata 4 juz Haji. 4 juz gitu. Rata-rata setiap malam tuh. Sama waktu bulan puasa saya tingkatin sampai 5 juz, sampai 6 juz juga. Waktu bulan puasa istiqomah banget. Sambil bayangin ketemu sama Pak Haji. Tapi alhamdulillah Pak Haji sekarang bisa ketemu. Sekarang nih? Iya. Nah gitu Pak Haji lagi nggak sehat, kita Februari. Oh, udah pernah kesini? Udah kerja. Seminggu mau puasa. Seminggu mau puasa? Iya, Pak Hajinya katanya lagi kurang sehat. Sakit? Iya. 2 bulan? Bulan puasa ada nggak? Kayaknya hampir habis lebaran bilang kata kantor yang informasi. Ya, informasi Sofian. Februari Maret saya sakit 2 bulan. Tapi itu kan saya belum punya duit Pak Haji. Oh iya. Cuma sekedar ingin tahu aja di sini. Oh pengen survei aja. Saya survei aja. Terus Lihat. Iya. Nah saya tingkat waktu bulan puasa, saya tingkatkan pada waktu ngaji. Saya bayangin Pak Haji aja. Supaya ingin temu gitu Pak Haji. Alhamdulillah sekarang terkabul, anak angkat saya ngasih dana gitu loh Pak Haji. Gitu. Bos, kalau boleh tahu nih, Iya. apa yang bikin bos semangat menggebu-gebu pengen ketemu saya? Apa yang menggebu-gebu? Kok pengen ketemu saya apa? Kalau saya ingin menggebu-gebu banget, perasaan saya pada waktu pas lihat tuh Pak Haji kayak ketemu dengan orang tua. Gitu. Pada Pak Haji umurnya sama dengan saya, lihat tuh. Lahir tahun 70? Iya sama Pak Haji. Sama? Iya sama. Oh. Tapi saya anehnya tuh kayak ketemu dengan orang tua sendiri. Anehnya di situ Pak. Langsung serg gitu loh Pak Haji.
langsung ingin banget ketemu ya Allah mudahkan jalan saya bisa ketemu ya Allah gitu Pak, sambil bayang pada Allah baca Quran saya nggak boleh doa Pak Ji, maka saya ngebayangin aja gitu Pak Ji, bayangin aja terus habis itu ya nggak doa nggak apa udah dilupain aja gitu loh, terus nggak malam gitu aja terus. Nah terus baca alhamdulillah juga sama 18 kali alhamdulillah Sekarang bos udah tahu belum kenapa omsetnya dari 7 juta turun jadi 1.100.000? Udah tahu belum penyebabnya? belum tahu sama sekali. Mana kertasnya? Ini. Karena si bos ada sifat 18 di badan si bos. Salah satunya ngeluh. Oh iya. Nggak boleh. Hidup ini nggak boleh punya sifat 18. Karena sifat 18 itu namanya sifat busuk atau sifat bangsat. Itu adanya di setan, tidak ada di Al-Quran. Nah ini kenapa bos ada di badan si bos sifat setan. Itu kan sifat setan. Iya. Salah satunya apa? Ngeluh. Aduh, di belakang ada yang jualan. Aduh, Oh iya, bener, Pak. ini saingan saya. Aduh, ini orang kok nggak tahu diri ya. Saya jualan kok dijualan lagi ya. Nggak boleh. Kan ayatnya gini bos di Al-Quran. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok mempertahankan omset 7 juta bahkan dinaikin jadi 20 juta per hari nggak bisa. Bisa lah. Kuncinya satu. Nggak boleh punya sifat busuk. Nggak boleh punya sifat itu yang 18. Nah coba Bapak perhatiin dari 18 sifat yang mana yang dominan di Bapak? Kalau yang dominan saya emang ngeluh ya Ji. Hah? Ngeluh, Terus? mikir, komen. Terus? Gitu. Terus saya sering ada suka dendam juga gitu. Gitu loh. Itu sifat jelek kan? Iya. Kenapa dipelihara? Emang nggak ada sifat yang baik yang dipelihara kayak syukur, ilmu syukur. Jadi apa-apa syukur. Nah itu jangan dipelihara. Dendam, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel, kesel. Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu busuk, rusak, maka semuanya rusak. Jadi bapak akhirnya omset turun. Bapak sama istri jadi kadang Iya. ribut, hal-hal kecil aja. Harusnya bisa bayar, nggak bisa bayar. Nah coba itu dulu tuh. Sering ditipu orang. Pak Ji. Iya, bukan datang rezeki malah rezeki pergi. Iya ditipu. Nah orang. gimana caranya tuh? Biar sifat bangsat nggak ada di bapak. Iya. Bisa gak tuh dipaksain? Bisa Pak. Gimana caranya? Saya udah jalanin ya sholat ini setiap habis maghrib saya jalani secara istiqomah. Bahkan tapi saya baru jalanin 3 sifat yang saya lakuin Pak Ji. Kan ada 5. Iya. Kurang. Kurang Pak Ji. Karena saya tuh kok karena sama waktu yang lain keburu dagang itu loh Pak Ji. Nanti saya paksain kalau Bos, sekarang bos dagang nih. Iya. Dari 2004. 2004. Iya. Kok bisa turun sekarang cuma 1.100.000? Iya. Kenapa nggak sekarang dihajar pakai sholat taubat? Contohnya siapa? Pak Nasrullah, Iya. penulis buku Magnet Rezeki. Dia paksain tuh sholat taubat. 57 kali sholat taubat tiap hari. Iya. Alhamdulillah tuh cair 21 miliar. Iya. Pak Nah Ji. kenapa bos nggak ikutin Pak Nasrullah sholat taubat? Cuman bedanya Pak Nasrullah 57 kali sholat taubat. Bos 68 kali sholat taubat. Kok banyak Pak Haji? Ya kan saya maunya 10 miliar tiap bulan. Iya benar Pak Ji. Nggak apa-apa ditingkatin. Iya. Terus apa lagi? Kalau saya belum ngelakuin tahu dari YouTube tuh Pak Ji. Sebelum tahu dari YouTube tuh, saya tuh kepengen ngelakuin sholat tobat, cuman nggak ada yang bimbing tuh Pak Ji. Nggak ada yang bimbing, saya tuh bingung sholat tobat apa gitu Pak Ji yang saya lakuin. Itu. Iya. Waktu belum ketemu sama Pak Ji nih di YouTube, setelah ketemu sama Pak Ji, baru saya lakuin nih dari tanggal 7 tuh Pak Ji.
Tanggal 7 Februari udah saya lakuin ini. Oh ini Iya. sedekah subuh. Iya, Oh subuh iya. sama sholat tobat udah saya lakuin. Oh, Nah, iya. pada waktu sebelum-sebelumnya tuh nggak ada yang ngasih tahu kamu nih sholat tobatnya ini gitu. Padahal saya udah pernah berguru gitu ke perguruan ke yayasan Pak Haji. Tapi sama guru besar itu pada kiai dia. Tapi nggak pernah ngelakuin sholat tobat tuh Pak Haji. Padahal cuma ini kamu beli pusaka nih, pusaka untuk naklukin ini 10 juta. Ya saya nurut aja bayar 10 juta. Gitu. Bahkan saya hitung-hitung emang ada situ sampai habis kurang lebih 800 juta sih. Beli pusaka lagi gitu. Tapi pusaka tersebut nggak ada hasilnya, nggak bisa untuk membantu saya tuh Pak Haji. Toko juga nggak bisa, makan bukan tambah maju gitu. Bukan tambah maju. Itu waktu ngejar pusaka itu sampai mana? Sampai di Solo aja Pak Haji. Cuma guru saya cuma satu itu aja. Cuma satu aja guru tuh. Di Solo tuh Pak Haji. Ya terus sampai sekarang terus saya ya dirasa-rasa perkembangannya nggak bagus ya udah keluar gitu. Iya, pakai ilmunya Allah aja ya. Ilmunya Allah aja. Jadi Bapak paksain gimana caranya. Wajib sholat taubat. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 5 kali 10 berarti 50. Iya. Dari jam 5 pagi sampai mau tidur. Iya. Boleh gak Pak Haji dicicil? Boleh. Habis subuh 10. Habis duha 10. Habis duhur 10. Iya. Habis asar nggak boleh. Habis maghrib kan tadi 18. Iya. Habis isya 10. Mau tidur 10. Pas 50. Iya. Kalau habis asar nggak boleh. Iya Pak Haji. Habis maghrib kan 18. Iya. Nah nanti habis isya baru 10. Udah paksain. Pak, saya tuh ngajarin yang dagang sembako namanya Pak Roni. Iya. Roni itu waktu dia datang utangnya 6 miliar dagang sembako. Omsetnya per hari 15 juta. Dia paksain ilmu RDAY, sekarang omsetnya per hari 600 juta per hari. Sebelahnya anaknya buka baru umur 20 tahun. Langsung praktekin ilmu RDAY. Sehari omsetnya 150 juta. Padahal deketan. Ini papahnya, ini anaknya. Iya. Nah, Bapak juga begitu. Iya. Tapi nggak boleh punya sifat bangsat. Iya. Kok Pak Haji ngomongnya sifat bangsat? Ya itu kan sifat setan. Kenapa dipelihara? Dendam. Itu kan sifat bangsat, sifat setan. Kenapa ada di kita? Nggak boleh. Jengkel nggak boleh. Gundah nggak boleh. Gelisah nggak boleh. Murung nggak boleh. Sedih nggak boleh. Itu. Terus apa lagi? Ya, itu terus saya tuh ingin nanyain Pak Haji. Saya Iya, tuh boleh. sering banyak ditipu orang gitu Pak Haji. Iya, Bapak keluarin dulu. Banyak. Yang dari guru-gurunya tuh. Doa-doa dari gurunya dikeluarin dulu dong yang udah mendarah daging. Iya Pak Haji. Kalau enggak Bapak ya ketipu terus dong. Sampai kapanpun kan tipu terus. Caranya Pak Haji. Cebok alat kelamin Bapak. Iya. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya karena nempel, karena saya cari, karena datang sendiri keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Baru satu. Ulangi lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok lagi kedua. Sampai 9. Selama 9 hari. Sampai alat kelamin Bapak gatal. Kalau udah gatal, ulangi lagi sampai gak gatal. Terus apa lagi? Cerita udah pernah. Yang baru satu kali. Iya udah dikasih tahu aja. Emang saya udah ngelakuin baru satu kali sih Pak Haji. Belum 9 kali. 9 kali. Kali selama 9 hari. Sampai alat kelamin ini gatal. Kalau udah alat kelamin ini gatal, ulangi lagi sampai nggak gatal. Udah bersih. Kalau enggak, Bapak sampai kapanpun ya ketipu terus. Nggak kena ketipu hipnotis, nggak kena hipnotis. Iya. Salah investasi, nggak salah investasi, PHP. Iya, Pak. Keluarin dulu.
Enaknya kita privat nih kan kita bisa ngobrol begini nih. Kalau nggak privat nggak bisa, karena kan banyak orang. Jadi air minumnya yang didoain itu ya Pak Haji ya? Bukan, nih air minumnya ini teko, Bapak remes, kobok, Iya. remes, kobok, 9 kali, terus diminum, Langsung. gitu. Kebanyakan artis-artis pakai susuk, air doa biar dia dipakai sama produser, biar dipakai sama sutradara. Iya. Memang dia naik, tapi udah hari tuanya dia turun, jatuh ke bawah. Tuh artis-artis, kebanyakan artis, Iya Pak Haji. pedagang, Iya. pengusaha, konglomerat, tuh kebanyakan. Iya. Untuk dapat proyek, biar dekat sama presiden, biar dekat sama menteri, biasanya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Oh, kalau saya permintaan dari anak angkat saya Pak Haji yang biayain saya ikut privat ya Pak Haji. Itu permintaannya tuh, ini fotonya Pak Haji saya bawa. Gitu loh. Permintaannya dia punya suaminya masih selingkuh aja sama sekretarisnya tuh Pak Haji. Oh dia cebok alat kelaminnya dia, nanti air cebokannya buat masak nasi, buat makan suaminya. Oh, iya. Iya, jadi dia cebok. Iya. Alat kelaminnya dia cebok. Nanti air cebokannya buat masak nasi, nanti aduk pakai tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RD Kadang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Suami saya nama bin nurut manut katut sayang setia. Tidak akan ke wanita lain kecuali sama saya aja. Jadi kalau ngeliat sama wanita lain dia nggak ngaceng. Khusus ngaceng sama saya aja. Ntar dia nggak bakal mau, sama siapapun nggak bakal mau. Walaupun orangnya deket-deketin nggak bakal mau. Karena kan udah dijampein itu. Pakai air cebokan selama 9 hari. Air cebokannya buat masak nasi. Buat masak nasi, buat minum, Minum dia campur di galon. buat bikin agar-agar, Iya. buat bikin puding, buat masak opor, buat gulai, Tapi sekarang buat tumis. baru melahirkan Pak Haji, masa nifas gimana tuh? Diremas alat kelaminnya, dicuci dulu sampai bersih. Alat kelaminnya cuci, kobok, dikobok di air. Atau dibersihin dulu sampai bersih. Sampai bersih baru dicebok. Berapa kali? 9 kali. Berapa hari? 9 hari. Masak nasi, Iya. Ini nih Pak Haji. opor, Ini sekretarisnya Pak Haji. opor. Ini suaminya. Itu anak angkat kan? Ya. Ini anak saya, anak angkat saya ini. Ya. Tinggal di Bintaro. Mhm. Nah ini anak bapak tahu RDAI dari mana? Dari saya. Oh iya. Dari saya. Jadi kalau dia sih udah papa aja yang ikutan. Biarin saya yang biayain Pak gitu. Hmm. Ya, saya seneng banget udah saya doanya begitu. Ya. Doanya ingin ketemu. Cebok alat kelaminnya dia buat masak nasi, buat minum, bikin agar-agar, bikin kopi, bikin teh. Terus paling cepat 9 hari, paling lama 99 hari. Iya. Gitu. Saya udah ngelakuin. Kalaupun nanti suaminya didukunin sama sekretarisnya, nggak mempan. Dukun tuh kalah bu sama alat kelamin. Iya benar. Dukun tuh kalah sama alat kelamin. Selakangan tuh luar biasa. Semua laki-laki bu takluk sama alat kelamin. Jadi caranya mau menaklukkan laki-laki dengan alat kelamin. Nggak ada cara lain. Iya. Nih. Emang saya udah buktiin ya Pak Haji. Iya. Nundukin orang yang nagih utang ke saya Pak Haji. Iya, alat kelamin kan? Amin. Iya. Kemarin dia datang, ceritanya gini Pak Haji. Dia datang sama ibunya gitu. Marah-marah ibunya Pak Haji. Saya datang, oh itu orang yang nagih utang nih. Saya langsung masuk dulu Pak. Ya, remes dulu. Remes saya tulis di mulut. Iya. Saya menurut sama terus sama jaman kali terus saya baru ada saya salamin Pak Haji. Tapi terus dianya langsung diem aja. Iya. Justru ibunya yang ngomong, kamu gimana? Di rumah marah-marah sampai sini kok diem aja nunduk aja gitu loh Pak Haji. Iya. Marah-marah ibu yang ngomel terus sama saya dalam hati. Pulang. Pulang. Bener. Pulang banget.
Atau bapak bilang pulang-pulang ibu di belakang pakai cobek. Pulang nggak? Keluar nggak? Pulang nggak? Pulang nggak? Pakai cobek. Cobek. Iya. Cobek batu ya Pak Haji. Cobek batu. Zaman dulu itu kan ilmu zaman dulu. Ilmunya nenek kita zaman dulu. Manjur lah. Terus apa lagi? Terus saya nih, ini bagi saya juga pengen nundukin suaminya supaya nurut sama saya pakai celana dalam yang 9. Oh iya, dikempit aja fotonya di alat kelamin bapak. Fotonya suaminya, Iya. dikempit di alat kelamin bapak, tulis di fotonya. Udah. Kasih modal saya 1 miliar. Nanti bapak dikasih modal, mari 1 miliar. Oh, bukan dibuntut sana dalam 9 hari. Enggak. Udah dikerjakan sama suami. Bisa, itu juga bisa. Tapi yang paling manjur, dikempit di alat kelamin kita fotonya. Selama berapa hari Pak Haji? Hah? Selama berapa Sampai alat kelamin lo gede lah. hari? Iya. 99 hari paling lama. Kempit terus setiap hari. Kempit terus kalau mau tidur. Nanti dia modalin bapak 1 miliar. Mau tidur, kalau bangun tidur juga sama. Tuh. Iya. Ini ada tamu saya tadi. Pak Haji, makasih ya. Fotonya saya kempit. Alhamdulillah cair 3 miliar. Cair 3 miliar. Tinggal ditulis gini Pak Haji ya. Iya. Kempit aja ya. Ya, Kempit alhamdulillah. fotonya. Terus kita yang rumah kita mau dibayar itu. Nah terus saya nih Bu Haji, saya tuh punya utang sama teman saya. Saya ditipu orang terus saya pinjam ke dia. Nah, itu 100 juta. Nah, udah 2 tahun lebih gitu loh. Dia ngasih batas waktu awal bulan Kempit aja tuh fotonya yang tadi. Iya. Kasih saya 1 miliar. Nanti kan bapak bayar utang 100. Iya. Masih ada 900 buat modal usaha. Kempit. Iya. Manjur. Dia mau narik itu. Narik ke rumah saya tuh. Kalau kamu nggak bayar sampai awal bulan rumah saya minta gitu loh Haji. Kan belum dikempit. Kempit Iya. aja dulu. Iya, udah Nanti kan cair. Terus apa lagi? Terus Nah, itu apa? kemarin alhamdulillah saya Pak Haji, anak angkat saya baru melahirkan. Kemarin sebenarnya saya kan jadwalnya kemarin ke sini. Cuman anak saya baru melahirkan, anaknya mau masuk ke ruang NICU, Pak Haji. Ruang kritis banget gitu. Cuman sama saya ngasih tahu, Dil namanya dilihat, Dil kamu cepat kirim ke papa uangnya, nanti papa langsung ke RD aja ya kirim, nanti pasti sembuh anak kamu tuh, gitu loh. Itu bener Pak Haji, saya kirim transfer untuk ikut Kripa 10 juta, anak sekarang alhamdulillah banyak perkembangan, padahal udah kritis banget, ada dokter di RSPI itu Pak Haji. Itu Pondok Indah. Pondok Indah itu udah kritis banget Pak Haji. Tapi sekarang udah bisa nangis, kira baru lahir tapi nggak nangis gitu loh Pak Haji. Tapi Kekurangan oksigen. nah, setelah saya suruh transfer ke saya langsung transfer ke kantor DIY. Anaknya saya alhamdulillah sekarang udah baik Pak Haji. Itu loh, ada dikirim fotonya. Masih di NICU, cuman Tapi masih di NICU karena dokternya masih ada rasa khawatir takut kejang-kejang. Iya, gitu iya, loh. Tadi masih perawatan gitu Haji. Tapi udah perkembangan bagus, udah nangisnya kejang-kejang keras banget gitu. Iya. Nangisnya gitu. Nggak apa-apa, di foto aja, fotonya dikempit alat kelaminnya bapak atau alat kelaminnya ibu, sehat, normal. Namanya, kalau udah ada nama, kalau nggak belum ada nama papa mamahnya. Udah ada nama Pak Haji. Udah ya udah tulis Binti, Iya. sehat, normal, dikempit di alat kelamin bapak sama ibu, nanti normal. bapak ibu kandungnya. Ada saya. Ini bapak, Iya. kan bapaknya nggak tahu ilmu RDAY. Iya benar. Ibunya kan lagi nifas kan. Iya. Ibu aja kan, ibu kan normal alat kelaminnya, bapak normal. Iya. Dikempit aja di bapak. Biar cucunya itu sehat normal. Dikempit. Itu caranya gimana? Mau ngempit ini. Ya mana yang duluan, yang urgen mana? Gitu, ya. Yang urgen. Berarti Atau ibu aja yang ngempit cucunya, bapak ngempit itu Iya benar. bapaknya, bagi tugas. Kalau lagi dapat bulan gimana Pak Haji saya? Hah? Kalau lagi dapat bulan, Nggak apa-apa kalau lagi dapat bulan. Ngempit. Nanti belepotan, nanti cuci lagi, foto lagi. Nggak apa-apa. Saya aja bini saya belepotan aja, saya tengokin. Oh iya. Iya Pak. Apa lagi? Saya tuh anak saya yang kuliah tuh Pak Haji. Saya tuh kuliah emang kadang ekonomi lagi saya begini. Mudah-mudahan bisa kuliahnya lancar Pak Haji. Kan nanti dapat 1 miliar dari suaminya. Nanti dibagi-bagi aja. Iya benar Pak Haji. Nanti dapat bapak 1 miliar dari suaminya. Terus anak saya tuh Pak Haji kepengen banget punya suami orang kaya raya pengusaha Oh gitu. disuwuk, kayak anak saya disuwuk. Tiap malam. Kalau mau tidur disuwuk sama Tapi bangun anak tidur. saya di Jakarta, saya di Cirebon Pak Haji.
Ya kapan waktu sekali-sekali disuwuk. Caranya, Di camahan. caranya gimana Haji? Ibu remes alat kelamin ibu taruh di mukanya dia. Suaminya kaya raya tajir melintir gitu. Seperti anak saya kan anaknya mantu saya dokter. Iya. 9 Disuwuk. kali di ininya. Diremes alat kelamin diremesnya, ibu taruh di mukanya dia. Sekali Mau apa tidur sama bangun tidur. terus di kemukanya berapa Ke kali? mukanya. Berapa kali? Sekali. Sekali. Remes lagi. Sama Sekali 9 kali. remes lagi sampai 9 kali. Oh gitu. Panggil aja di sudut Cirebon. Pulang loh. Mau pulang nggak? Iya. Katanya gimana Pak Haji yang pas? Iya dapat jodohnya yang kaya raya tajir melintir. Oh gitu. Iya, iya. Anak saya kan dapat dokter. Suaminya dokter. Saya suwuk tiap hari. Terus apa lagi? Anak lelaki saya Pak Haji Lelaki saya. udah kerja 5 tahun di Pamikat Pak Haji. Di Waspam. jaringan wifi, Ini. tapi belum ada Dia perkembangan. kerjanya di bagian Waspam, pengawas Apa lapangan aja? Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tuh Ingin ada yang nggak ada perubahan-perubahan, bahkan persoalan demi persoalan. Perubahan itu gimana contohnya? Maksudnya naik jabatan. Oh gaji kali 12. Gajinya dia berapa terakhir kali 12 baru naik jabatan. Kayak kolonel sedekah 12 kali gaji sama remonnya naik jadi brigjen. Brigjen sedekah 12 kali gaji sama remonnya naik jadi maijen. Nah, Maksudnya begitu. gimana Pak Haji? Iya kalau mau naik jabatan, naik gaji, sedekahnya 12 kali gaji. Oh 12 kali. Gaji dia terakhir berapa? Misalkan gaji terakhirnya 2 juta Iya. kali 12. Gajinya berapa ya? 6 juta. 6 juta kali 12. Terus ke sini. Sini sedekahnya Pak gitu. Kunta ini belum ada untuk ke arah sedekah yang ekstrim begitu. Anak saya sementara kan gajinya Maksa dong. Iya benar. Maksa. Maksa ya. Harus maksa. Di sini harus maksa. Iya, benar. Mau minjem kek, mau gimana kek, paksain. Sekarang ini nih bos ya. Amit-amit yang baik jangan sampai. Anak masuk ke ruang ICU. Harus beli darah ke PMI. Iya. Kita nggak punya duit. Maksa gak kita minjem duit? Iya benar. Maksa kalau nggak mati lu. Iya benar. Mau dibilang riba kayak mau dibilang rentenir kayak pinjem ya kan? Jadi maksa. ada tingkah Ini yang anak bagus saya juga. tinggal lakunya barangkali nggak ada yang bagus. Enggak, udah lu aja dulu. Lo dulu. Yang penting pokoknya lo dulu usahanya maju. Ngapain lu ngurusin anak? Gua kan anak nomor 9. Yang penting gua kaya raya dulu, tajir melintir. Baru ngurusin anak, bos. Yang penting pokoknya gini. Usaha lo maju. Nanti yang nyedekain bapak, jangan anak. Gue juga yang nyedekain gue, bukan anak. Kalau anak nggak mau, bos. Lo sedekah nggak mau dia. Iya. Udah aja gue yang sedekahin. Begitu. Oh iya iya. Lo ngapain ngurusin anak? Anak terima beres aja. Iya. Yang penting lu dulu sedekahin. Gitu, iya. Nanti kan dapat dari si anak laki-laki yang lo kempit di kontol lo itu Iya. 1 miliar ya lu sedekahin dong anak lo yang laki-laki itu. Bener. Ya kan? Iya. Jangan minta sama dia. Mana sedekahnya? Mau. Namanya sedekah berat, bos. Jadi lu aja yang nyedekahin. Iya. Berarti. Gitu. Ini kayak anak-anak yatim juga begitu. Sayang, sekolah pinter ya. Nanti yang pinter berangkat umroh. Mana mau. Namanya anak yatim kan lari-lari. Udah aja gue paksa aja gue suruh umroh. Iya. Pokoknya nanti kalau habis umroh besok kita liburan ke Dubai. Tapi kalau kamu nggak pinter. Baru sekarang pada prestasi itu pada ranking semua. Yang nggak ranking ibunya. Jadi yang nyedekahin jangan anaknya. Bapak yang nyedekahin. Iya. Pakai uang yang tadi 1 miliar yang cair. Iya. Iya. Bisa Bisa. buat bayar utang cepet. Iya. Masih ada 900 buat modal usaha. Iya. Ada sisa. Nyedekain anaknya tadi yang wifi itu. Kerja di wifi apa dia? Iya, Ya. jaringan. Terus apa lagi? Kalau untuk sekarang untuk apa amalan-amalan ke anak saya, Oh nggak ada amalan di sini. maksudnya baca Al-Quran. Saya sih udah nyarankan ke anak suruh baca Al-Quran setiap. Kalau dia mau. Iya. Kalau dia nggak mau, Nggak istiqomah tuh mas. iya. Udah aja lu aja ngejarapin. Ngapain ngurusin anak? Anak terima beres. Ya kan anak suruh paksa. Iya. Nggak mau bos. Namanya anak sekarang kan labil. Iya. Tapi setelah lihat lo sukses, baru anak mau. Berarti saya tuh lebih banyak memikirkan anak Nggak ya Pak. bisa, Sehingga Bos. saya nggak sukses. Anak gue sekarang bos, sekarang lihat papahnya tajir, melintir, pakai Hammer, pakai Robicon. Makanya dia tanya, "Pak, ajarin aku dong pakai Hammer." Paksain sedekah. Hajat lo berapa? Penghasilan aku 1 miliar bersih, Pak. Sedekahnya 100 juta sebulan. Sebulan kali bagi 30. Berarti lo sedekahnya minimal 3,5 juta per hari.
Baru mau. Tadinya nggak mau. Iya Pak. Figurnya orang tua dulu ya. Orang tua dulu. Mau berapa penghasilan lo sebulan? 10 miliar. Iya. Paksain sedekahnya sehari 30 juta. Baru udah anak gue sekarang sedekah 30 juta tiap hari. Lo tanya tuh panitia, tiap hari anaknya Pak Haji sedekahnya berapa? 30 juta. Karena dia pengen penghasilannya sebulan 10 miliar. Ini kan enggak. Iya. Sedekahnya setiap hari 100 ribu. Iya. Penghasilannya 10 miliar. Yang ada masuk UGD. Iya kan? Iya benar. Jadi maksa. Iya. Makanya saya juga baca Quran apa saya paksain itu. Iya maksain bos. Ingat di YouTube tuh Pak Haji tuh, ingat ajaknya, jangan Udah malesnya. Iya. Ya, kalau ingat aja, iya ya saya tuh kurang gitu aja. Cuma saya ingin bisa belajar ngaji cepet tuh, belum bisa gitu sih. Nggak apa-apa pelan-pelan bos. Kan lu baru kenal gue baru. Iya baru 7 Haji Marco Februari. bisa kaya raya Taji melintir kan karena tiap hari dia datang. Roni tiap hari datang. Tenang aja bos. Iya, maka saya tuh pas Pak Haji suruh sholat malam baca Quran, pas Pak Haji ngomong itu surat Al-Mujamil saya baca subhanallah. Ada. Pas banget gitu loh. Malah tambah yakin banget ya Pak. Ada? Ada. Oh iya. Di surah Al-Mujamil iya bener. Jadi saya tuh dengan adanya surah Al-Mujamil firman Allah ya tambah yakin ke Pak Haji itu saya ngamalin baca aja terus. Mau salah mau bener atau enak atau enggak baca ngaji Baca aja terus. dulu. Iya. Jangan kita bilang ngantuk apa, baca dulu. Iya, bener. Malah yang blow on kan ada tuh tamu RDA yang blow on nggak bisa baca Quran. Bolak-balik dulu buka Iya, Al-Quran. Kalau memang nggak bisa baca, bolak-balik. Nanti kan hatinya digerakin sama lu penasaran. Iya. Pengen baca. Iya, bener. Ini udah goblok. Nggak bisa baca, nggak mau buka Al-Quran. Oh goblok. Buka. Iya. Buka lembar per lembar dibuka. Nanti Allah gerakin hati kita pasti. Kok setelah gue buka Al-Quran kok hati gue tenang ya. Iya benar, tenangnya besar Pak Haji. Misal kita ada persoalan saya tuh tenang juga sih. Gitu. Baca Quran ngantuk, baca goblok ngantuk. Hajat pengen 10 miliar baca Quran ngantuk. Iya. Si goblok. Ya kan? Iya, Jadi bener. memang mesti dipaksa Pak. Terus apa lagi?